Hai Sobat Desa, balik lagi di podcast R&B Ruang Ngobrol Balai episode 2. Sekarang aku nemenin host magang. Yang kali ini sekarang kita ngobrolnya berdua. Kita bahas pertanyaan yang mungkin paling banyak dibahas di luar sana tentang self-reward. Yes. Ya, aku dulu kenalan nih berarti. Iya, boleh kita sama host kita dulu. Halo Sobat Desa, nama saya Nur Fitriana, bisa dipanggil Ana. Mungkin formatnya nanti sama kali ya perkenalannya. Saya di sini sudah hampir berapa ya? 2021. Dari 2021. Iya. 4 tahun. Jadi ASN-nya udah 6 tahun. Sebelumnya 2 tahunnya di Pekanbaru, terus dipindahin ke sini 4 tahun udah di Bengkulu. Saya pengangkatan 2019. Asalnya dari Depok. Terus saya kelahirannya perlu kasih tahu nggak ya? Rahasia aja kalau mau tahu. Tebak di kolom bawah. Kelihatannya nih muka kelahiran tahun berapa ya kan? Gen apa nih? Kita gen apa nih? Ya, sekarang giliran Aili. Oke. Iya, jadi Sobat Desa, setelah episode lalu saya jadi host magang, hari ini saya jadi narasumber magang. Kebetulan temanya yang dibahas itu self reward ya. Betul. Kak Ana. Betul. Kak Ana atau Mbak Ana? Yuk Ana. Ayu Ili. Bengkulu kan ya, di Bengkulu. Oke. Kenalan dulu kali ya. Saya sebagai narasumber hari ini. Nama saya Ili, udah tahu lah ya. Saya di sini itu sudah 3 tahun di Balai Bengkulu ini. Dari 2022. Kita cuma beda setahun ternyata ya. Beda setahun kita. Udah lama ya. Oh, berasa sih, berasa. Bukan nggak berasa, tapi berasa ya. Iya, berasa. Tepatnya bulan Agustus, saya ingat banget 15 Agustus saya pindah ke Bengkulu. Pas lagi lomba. Lagi lomba di sini lagi pada balap karung, tiba-tiba ada anak baru datang. Iya, salam. Ingat lagi. Nah, itu Sobat Desa. Terus saya daftar ke Mendes itu, CPNS itu tahun 2021. Tahun Jadi, sebelumnya ya. Ya, tesnya 2021, NIP-nya itu 2022. Ya, benar-benar. Begitu. Nah, saya kan nama panjang saya Pril Apriliani. Lahirnya tentu aja bulan April gitu. Menggambarkan sekali. Iya. Kalau untuk tahun kelahirannya bareng Sheila on Seven debut. Nah, Sobat Desa cari tahu PR lah. tuh ya, PR. Nggak boleh mager nyari tahu. Nah, itu bareng Sheila on Seven debut. Nah, gitu. Oke, terus asal lagi. Oh iya, betul. Saya asal dari Jakarta Timur. Ya. Pokoknya daerah Taman Mini. Nah, situ. Mungkin ada Sobat Desa atau Sobat Kelurahan, Sobat Kota yang tetangga saya. Warga Taman Kalau Mini. yang kenal boleh ya komen. Iya. Warga Taman Mini, Cipayung, halo. Gitu. Saya adalah orang Betawi yang merantau, Mbak Ana. Ya. Sebelumnya ada nggak sih pengalaman merantau? Oh iya, sama sekali Mbak Ana. Tidak ada. Kalau boleh tahu dulu kuliahnya di mana? Oh iya benar. Saya dari kecil dari Brojol, SD, SMP, SMA, kuliah, semua di Jakarta. Oh. Jakarta Timur khususnya kan. Waktu kuliah nggak kepikiran tuh mau keluar dari Jakarta? Sebenarnya rezekinya di situ ya. Iya, sebenarnya waktu lulus SMA pernah kuliah di luar lah gitu kan, di luar kota. Tapi sama mama jangan jauh-jauh lah gitu. Ya, sih, UNJ lah jadinya. Ya, nah sih. itu alumni UNJ. Kebetulan Jakarta juga banyak pilihan. Ada UIN, ada UI gitu. Jadi UNJ, Sobat UNJ, kampus hijau. Iya. Yang kenal Ili kan dari fakultas? Oh ya, Fakultas Ilmu Sosial dari Sosiologi jurusannya. Oke. Yang kenal boleh langsung komen di bawah ya. Prilly Sosiologi 2014. Kebetulan seangkatan. Tapi Mbak Ana senior. Ketahuan. Senior. Cuma beda dikit. Kebetulan kita seangkatan, cuma beda tahun kelahiran aja. Beda tahun kelahiran, beda tahun lettingan. Ini CPNS. Oke, berarti ini pertama kalinya dong pengalaman merantau. Langsung ke Bengkulu. Betul. Gila. Keren. Kaget, parah. Atau excited dulu awalnya? Awalnya excited. Ya namanya anak kota kan, Betawi nggak pernah kemana-mana, tiba-tiba kerjanya merantau gitu. Wih, gila.
mudik nih. Gila. Akhirnya merasakan mudik gitu sama Ada desa. prepare apa nih sebelum akhirnya merantau tuh, kayak mau browsing dulu nggak nih tempatnya kayak gimana gitu. Oh awalnya iya kan. Jadi historinya nih Mbak Ana, daftar CPNS, Kemendes, oke. Melewati proses keterima lah gitu. Tapi emang salahnya saya dan mungkin kawan-kawan seangkatan kali ya. Termasuk saya. Itu kami nggak research dulu gitu kan. Ternyata Kemendesa itu punya unit pelaksana teknis UPT yang tersebar di seluruh Indonesia lah ya gitu. Nah UPT itu ada 9 buah dulu waktu kita masih Kemendesa dan Transmigrasi. Betul, sebelum pisah ya. Sebelum pisah. 9 balai itu akhirnya saya ketempatan lah di Bengkulu. Prepare-nya sih browsing dulu, cari Instagramnya. Instagram balai ini Instagram balai ini dan kebetulan ketemu, waktu itu ada tutur kantor lah ya istilahnya dari depan gerbang sampai ke ujung. Konten tentang tur kantor ya? Tentang tur kantor. Oh begini ya balainya gitu. Ya udah lumayan tergambarkan ya. Iya, gitu. Nah, itu kan prepare tentang lokasi ya. Iya. Tapi kalau untuk tusi kerjaan, tahu nggak sih bedanya kayak PNS pusat? Ini kan kita rekrutmennya dari pusat. Coba kira-kira hasil browsing-browsingnya nih gimana? Oh iya, oke. Sembari jelasin kali ya Mbak. Ya, siapa tahu teman-teman sobat desa ada yang kurang paham kan. Iya, atau tertarik masuk Kemendes. Bener. Jadi waktu angkatan 2022 ini Mbak, angkatan kami itu sebelum kita ditaruh di penempatan unit kerja, kita ada namanya orientasi. Oh, betul. Selama 3 bulan kalau nggak salah di pusat itu. Ya? Iya, di pusat mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli lah aku lupa berapa bulan pokoknya. Dari kita pemanggilan itu Mei sampai bulan Juli ya. Dari Mei sampai Juli itu kita orientasi. Jadi kita dibentuk kelompok, lalu kita keliling tuh Mbak setiap minggunya. Jadi minggu ini di unit kerja mana, minggu ini di unit kerja mana. Tiap direktorat gitu lah ya bahasanya. Tiap direktorat dan badan gitu selama itu. Jadi di situ kita diajari, kalau di unit ini tugas dan fungsinya ini gitu. Terus belajar juga ASN tuh gimana sih sebenarnya gitu kan. Nah disitulah kita mulai diajari dan belajar. Tapi kalau untuk Kemendes sendiri itu kan pemerintah pusat ya Pak. Masuknya Kemendesa itu pemerintah pusat. Jadi UPT yang di bawah Kemendes kayak Balai Bengkulu ini masuknya tetap ke pemerintah pusat gitu. Apa sih bedanya sama Pemda gitu kan? Kalau pusat itu tentu aja kebijakannya itu luas dan ikut program prioritas nasional di situ. Terus juga pembiayaannya itu belanjanya dari APBN. Kayak gaji, tukin gitu-gitu. Ya, gaji tunjangannya dari APBN. Kalau pemerintah daerah dari pembiayaan daerah masing-masing dan kesanggupan daerahnya. Gitu. Kalau kita tetap ikut ya pemerintah pusat gitu. Jadi gaji kita sama teman kita di pusat tuh sama ya. Mau gaji, mau tukin, uang makan tuh sama semua hak-haknya. Hanya membedakan ya mereka kerjanya di Jakarta, kita kerjanya di Bengkulu gitu ya. Betul. Sama juga kayak teman yang di Balai Jayapura, di Balai Makassar itu sama. Ini berlaku sama semua UPT-UPT yang ada di kementerian ya. Gitu. Mungkin teman-teman sering lihat ada Balai Pertanian. Itu rata-rata mereka semuanya rekrutan dari pusat. Gitu. Jadi kalau mau yang daftar PNS, cek-cek dulu siapa tahu ada UPT dekat rumah kalian. Iya, betul itu. Ya, jadi kan nggak usah merantau. Iya, betul. Kita baik banget ya ngasih tips and trick biar kalian nggak kejebak. Betul. Nah itu sobat desa. Ngomongin kejebak, kemungkinan ASN yang akhirnya terperangkap sama hal-hal kayak gini nih kan ternyata banyak ya. Kemarin tuh banyak berita ASN akhirnya nggak jadi pemberkasan, mengundurkan diri, tahu ya ada banyak artikelnya itu karena kaget penempatannya ternyata di luar ekspektasinya mereka gitu. Nah, buat teman-teman yang akhirnya mencoba mempertahankan sampai pemberkasan, termasuk seperti kita ya, gitu, yang akhirnya penempatannya nggak sesuai sama ekspektasi, kira-kira itu mempengaruhi stres nggak sih gitu untuk coba bertahan gitu? Menurut kamu gimana? Oh iya, banyak banget ya di angkatan kami pun Mbak itu banyak ada beberapa yang mengundurkan diri. Oh gitu terjadi kan. juga ya? Terjadi juga.
Ya karena itu kan mungkin karena ini kan juga profesi ya, banyak juga yang dipertimbangkan gitu kan, apalagi buat merantau gitu. Kayak saya di rumah tinggal ibu gitu kan, single parent karena ayah misalnya udah meninggal gitu, atau juga ada keluarga, ada suami, ada anak seperti itu kan, teman-teman, pacar gitu kan bisa jadi kan, itu juga faktor yang udahlah kita lepas aja gitu, bisa jadi. Ya, Terus banyak pertimbangan ya. Banyak pertimbangan, mungkin itu juga yang meningkatkan faktor buat kenapa akhirnya banyak yang mengundurkan diri gitu dari profesi PNS ini seperti itu. Oke. Nah, ternyata tuh kemungkinan penempatan ini kan juga berarti jadi salah satu ASN tuh bisa stres duluan sebelum akhirnya mereka mencoba masuk ke wilayah kerjanya gitu ya. Nah, menurut Prilly nih, nanti aku juga ikut sharing ya. Iya. Kira-kira gimana sih? Kita udah ngejalanin nih. Aku sebagai ASN tuh udah 6 tahun. Ya. Kalau Kak Prilly udah sampai 3 tahun ya. Kira-kira menurut kita berdua nih, nanti dari Kak Prilly dulu, tingkat stres ASN tuh gimana sih? Karena kan ASN sering banget tuh kita di stigmanya tuh beda jauh ya sama apa yang kita lakuin gitu. Iya. ASN tuh masuk paling cuman absen pagi, sore, paginya sarapan, siangnya nge-mall, misalkan di sini nggak ada mall ya, paling ke pasar gitu. Atau paling cuman main Zumba, soliter. Kita benar soliter sama Onet. Masih gak mikir tuh daripada pakai mulut kodok Zumba kan. Atau stigma-stigma yang sering kita dengar tuh apa ya selain permainan tuh? Kayak mani-pedi ke salon. Iya, ke salon. Iya. Nggak ada di tempat. Kadang tuh kayak mau ngejawab gitu loh pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Iya. Nah, menurut kamu tuh gimana? Sebenarnya ASN tuh bisa stres nggak sih? Gitu? Iya betul. Sebenarnya balik lagi sih ya ke Mbak Na, balik lagi. Kita kan ASN hanya profesi ya. Betul. Pada dasarnya kita kan manusia. Jadi sebenarnya itu tuh bisa gitu. Kita bisa banget stres gitu kan, apalagi jauh dari rumah gitu, jauh dari keluarga, belum lagi beban kerja kan. Kondisi lingkungan kantor, kondisi sekitar di luar kantor gitu. Itu banyak banget yang jadi pemicu stresnya kita khususnya ASN. Ditambah lagi tadi stigma masyarakat yang ASN paling main Zumba gitu. Padahal di lapangan juga kan ya, kita yang mengalami nih selama saya udah jadi join plat merah itu, nggak seperti itu gitu. Tapi kalaupun kita mau menjelaskan juga, ya oke, emang masyarakat boleh berpendapat dan berstigma gitu. Tapi kita stick sama kita bekerja aja, emang ini pilihan kita juga seperti itu. Tapi kalau balik lagi ke stres, pasti siapapun bisa mengalami stres gitu. Khususnya ASN yang jauh dari keluarga. Iya, betul. Faktor utamanya tuh jarak sama keluarga. Nah, terus kita diiringi juga sama beban kerja. Gitu. Menurut Kak Prilly tuh, emang beban kerja tuh sepengaruh apa sama tingkat stres? Apalagi kan belakangan ini aku lihatnya Kak Prilly lagi lumayan sibuk ya, agak hektik tuh. Ya kan? Kalau dilihat dari seberang nih di meja kayak mulut sama mata tuh udah mengkerut ya gitu kan. Kayak nggak udah-udah nih. Iya, betul. Sebenarnya itu beban kerja ya Mbak. Jadi salah satu faktor kuat sih kalau buat saya pribadi, selain jauh dari keluarga ya, beban kerja itu lumayan banget pengaruh ke stres. Soalnya ya ini bukan aja kali ya namanya kita ruang ngobrol balai kan. Iya, benar. Jadi waktu 2023 itu belum ada setahun masuk sini. Itu akhirnya saya tumbang, sobat desa itu akhirnya harus mengkonsumsi obat selama 6 bulan. Nggak masuk kerja selama 2 minggu. Berat badan turun drastis gitu. Pokoknya betul. Jadi ngaruhnya ke fisik gitu. Karena waktu 2023 itu workload kita parah banget. Kita target kerjaan kita, tusi kita itu kan pelatihan ya. Pelatihan masyarakat dan emang harus turun ke desa-desa mereka gitu. Betul. Nah itu kita sebulan bisa 2 kali pergi, bisa itu. Dan ya itu naik mobil transport di Sumatera ini kita gitu, berangkat jam 2 pagi seperti itu. Nah karena capek juga, workload juga, jadi kenanya lahir batin.
tumbang lah Iya, tumbang akhirnya. lah. Jadinya kenanya ke fisik juga gitu. Jadi secara mental dan fisik waktu itu capek banget karena beban Iya sih, kerja. ingat sih. Waktu itu kita kan seminggu berangkat, seminggu istirahat, seminggu berangkat, seminggu Seminggu istirahat. istirahat. Begitu terus Tahun. iya, Ya, selama setahun. kayak Jadi kayak gitu. sebulan tuh kita istirahat cuma 2 minggu gitu. 2 minggunya kerja. Jadi seminggu nggak berangkat pun buat persiapan berangkat Betul. ya. Seminggu nggak berangkat saya input gaji. Iya, lagi Gitu, ngerjain kerjaan iya. yang ditinggal. Betul. Jadi beban, kayak nggak ada ya. stopnya. Iya sih, benar. Beban kerja itu ngaruh banget Mbak Iya. sama emang itu mungkin alasannya karena di balai kita juga kali ya, Iya. atau mungkin masalah klasik semua instansi atau unit kerja SDM-nya kurang. Betul. Biasanya kan kayak gitu kan, SDM-nya kurang. Lumayan banyak backup kerjaan. Jadi ya udah gitu. Ya mungkin kalau sobat desa bilang, "Ya udah resikonya" gitu. Ya emang iya resiko pekerjaan gitu. Cuma kalau misalkan kita bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif gitu ya, kenapa enggak? Kayak gitu. Betul. Gitu sobat. Betul. Karena berarti tadi tingkat stres itu yang pertama faktor jauh dari keluarga, Betul. yang kedua karena beban kerja. Sebenarnya mungkin kalau beban kerjanya berat tapi kita pulangnya ke rumah tuh bisa ngobatin ya nggak sih? Betul. Jadi boleh nambahin nggak sih Mbak? Boleh. Kita nggak ada batas waktu. Iya, jadi dari tadi kenapa sih dibahas jauh dari keluarga kayak gitu terus kan mungkin. Ya namanya. Jadi itu ini kita lokasinya itu kan tadi udah diceritain kan di Bengkulu Utara. Iya. Itu tuh sekitar 2 sampai 3 jam dari kota gitu. Dan memang di sini itu daerah yang slow living banget, bukan daerah lintas Sumatera juga. Jadi fasilitas sebenarnya ada nih, fasilitas kesehatan, sekolah itu ada. Cuma kalau fasilitas lanjutan kayak misalkan tadi kayak yang saya alami itu kan harus dirujuk ke vaskes yang lebih memadai ya. Dan itu lumayan jauh gitu. Iya lagi. Agak jauh dari tempat tinggal kita. Nah, kebetulan case saya orang Jakarta yang apa-apa serba ada, serba deket gitu. Nah, tiba-tiba ditaruh di sini. Iya, agak lumayan banget jomplangnya, tapi ya begitu adanya gitu. Gitu pemirsa lagi. Sobat desa, teman-teman sobat desa. Kenapa kok kayaknya dibahasnya jauh banget gitu. Benar. Karena kayak kalau misalkan kita tuh mungkin penempatannya sama-sama di kota, masih agak mudah lah ya adaptasinya gitu. Ini kita dari kota ke desa gitu. Jadi struggle-nya beda lagi gitu. Terus ditambah lagi tadi beban kerjanya cukup agak banyak ya gitu. Selain tusi utama dari balai ada tusi tambahan kayak gitu-gitu. Ya, dan waktu itu lumayan agak padat, setahun tuh kita berapa paket pelatihan gitu ya. Iya, betul. Benar. Jadi kalau teman-teman mungkin saling sharing juga ya, waktu pas pelatihan itu kita tuh memang yang ke lokasi bareng sama tim, itu kita benar-benar nge-provide peserta semuanya gitu ya. Itu dari keuangan, dokumentasi, administrasi segala macam semuanya kita handle. Konsumsi memastikan bahwa masyarakat desa tuh bisa mendapatkan fasilitas yang memadai dan sesuai gitu dengan prosedur yang ada gitu. Nah, hal itu berulang terus kita lakukan sebulan 2 kali gitu. Dengan prepare yang cukup panjang karena itu kan kegiatan lama, kita seminggu ya, hampir seminggu gitu. Jadi itu sih kayaknya juga yang bikin capek ya. Bikin capek. Terus pulang-pulang yang niatnya kayak mau nyender sama ibu gitu kan. Dimasakin mama kayak gitu-gitu loh. Ketemu pacar gitu kan, recharge gitu ya. Atau yang udah punya suami bisa ketemu sama suaminya gitu. Anak. Ini pas buka pintu kosong. Cucian. Nyapu dulu. Cucian ya. Ada sawang bersihin gitu. Betul itu, benar. Jadi kayak agak PR sih. Pulang buat kita itu jauh ya. Iya. Jadi bukan definisi pulang sebenarnya. Gitu. Bahwa pulang buat ngistirahatin badan aja. Betul. Tuh. Nah, bahas tentang stres. Ini tuh ada artikel menarik sebenarnya Kylie. Jadi aku kemarin sempat ngulik-ngulik ya baca. Ternyata tuh ini nggak terjadi nggak di balai kita doang ternyata. Ada cukup banyak tingkat stres ASN yang coba aku baca, aku coba kulik di beberapa artikel gitu. Dan ternyata juga
diteliti di beberapa jurnal penelitian. Kita ke artikel dulu ya. Di sini ada nih, nanti kita tampilin di sebelah mana? Sini ini kerjanya editor. Editornya siapa? Kita lagi. Podcast sendiri ya. Nah, di sini ada artikel guru atas nama Hendra Brudi, mungkin teman-teman juga ada yang pernah dengar ya, viral karena resign dari guru PNS. Mungkin udah pernah baca ya. Itu sempat heboh waktu akhir tahun. Jadi beliau ini udah sempat jadi guru dulu, masih CPNS kayaknya beberapa bulan. Kemudian dengan dinamika lapangan yang terjadi, akhirnya beliau lebih memutuskan untuk resign dari guru, lebih memilih jadi konten kreator. Oh, wow. Jauh ya dari guru ke konten kreator gitu. Yang padahal untuk mempersiapkan diri jadi guru itu butuh prepare yang cukup panjang bertahun-tahun ya. Sekarang kan kuliahnya udah 4 tahun, nambah lagi profesi gitu kan. Betul. Nggak cuman Hendra Brudi, ini ada juga dari Kemensultan nih. Oh wow. Kurangnya apa? Dia dari Kemenq. Tukinnya kita tahu fantastik. Top tier itu ya udah yang paling atas lah gitu. Kayak nggak usah dikhawatirkan lagi pemasukannya, tapi dia memilih resign untuk memilih mengembangkan usahanya, yaitu laundry. Nah, itu waktu resignnya dia lagi pandemi. Yang padahal setahu kita waktu pandemi itu gaji Tukin uang makan nggak ada dipotong sama sekali ya gitu. Jadi kita masih dapatnya full gitu. Ternyata tuh orang di sana, di luaran sana, selain di balai kita tuh mengalami stres dengan faktor yang berbeda gitu, yang akhirnya memilih untuk resign gitu. Mungkin teman-teman juga banyak baca berita-berita lain ya selain dua itu gitu ya. Nah, menurut Prilly tuh kira-kira tanggapannya gimana sama dua artikel tadi? Yang satu guru, yang satu Kemenq. Oh iya. Yang Kemenq ini setahu waktu dibaca sih, setahu saya ya, kayaknya udah lumayan senior, dia udah lebih dari 10 tahun bekerjanya gitu. Jadi bukan Gen Z yang kaget. Iya. Udah pengalaman gitu. Udah lumayan berkarir lah sebenarnya di Kemenq gitu. Bukan yang ini ya. Masa gini join plat merah? Nggak ideal ya kan? Iya. Jangan tersinggung nih Gen Z gitu ya. Oke, pendapat kita ya Mbak mengenai gimana? artikel yang 2 tadi itu. Kalau menurut saya pribadi nih, kembali lagi kalau mungkin masyarakat masih punya stigma, mungkin ya. PNS tuh mantu idaman gitu kan, atau benar. Pokoknya mantu idaman adalah PNS gitu. PNS tapi adalah... kita belum dapat titip. aduh sampai jangan. Ya ampun. Semesta mendukung. Gitu. Pokoknya pekerjaan yang paling baik gitu kan, yang dituju paling aman. Iya, paling aman, paling secure, stabil gitu, semuanya itu ada di PNS gitu kan katanya. Padahal menurut saya itu adalah dinamika yang bisa dialami setiap orang itu, apapun profesinya pasti terjadi gitu kan Mbak Ana. Dan itu pun faktornya pasti banyak yang melatar belakangi gitu kan. Tergantung dari latar belakang si individu itu gitu. Misalnya apa, emang dia sebenarnya passionnya apa, tapi kerjanya di mana nggak sesuai passion, kan bisa jadi juga kan. Pemicu stres itu. Jadi ya udahlah, lepas gitu. Mungkin tadi Mas Brudi bisa jadi kan emang passionnya ternyata lebih ke konten daripada ngajar gitu. Atau mungkin konten itu lebih menjanjikan daripada ngajar. Betul banget. Apalagi dia udah dapat fame yang lumayan gede saat itu ya, dengan followers yang banyak. Iya, gitu. betul. Dan tadi juga ada case yang pegawai Kemenq yang tiba-tiba buka laundry gitu kan. Mungkin merasa lebih senang atau lebih secure menjalankan hidupnya dengan menjadi profesi pemilik laundry itu gitu. Jadi emang ya mungkin ada nggak kesesuaian antara passion sama pekerjaan yang dilakoni gitu. Tapi nggak menutup itu juga ya, kan bisa jadi ada faktor luar kan, ya kayak tadi keluarga ataupun lingkungan yang nggak mendukung gitu. Jadi ya udahlah, keluar aja lah gitu, lepas aja gitu. Dan itu pun menurut saya
umum terjadi dan Iya. tidak memungkiri pada ASN pun, PNS pun bisa terjadi. Ya, Gitu. sebenarnya sama halnya kayak kalau di swasta ya, di swasta Iya. kan juga banyak yang tiba-tiba Iya. resign, mencoba peruntungan di tempat lain yang rasanya jauh lebih baik gitu Iya. kan. Dan itu terjadi juga di PNS, lingkungan kita di ya. PNS, betul. Tuh. Oke. Selain artikel tadi kan kita juga sempat ada mention ya, jurnal penelitian tentang tingkat stres ASN. Dan tadi kita bahas tentang stres gitu. Emang ini kan takutnya cuman persepsi kita doang nih, nggak ada dasarnya ya. Ternyata ada loh penelitian yang mencoba meneliti sebenarnya sejauh apa stres yang dialami oleh ASN. Ini ada, ini mohon maaf ya sobat Desa, kita sambil buka laptop di sini. Di sini ada nanti kita tampilin juga. Terserah editor mau di mana. Ini boleh editor, boleh tengah-tengah kita nanti ada taruh di sini judulnya. Ini ada penelitian tentang tingkat stres ASN di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Nah, ini jurnalnya panjang, tapi aku coba rangkum ya. Di dalamnya dijelaskan pengertian stres kerja itu perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami pegawai dalam menghadapi pekerjaan stres. Ini tampak dari gejala emosinya nggak stabil, perasaan nggak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, tidur setengah 4 dia. merokok yang berlebihan enggak sih? Masya Allah. Kalau kita minum yang berlebihan ya, minum air putih. Tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, dan tekanan darah meningkat serta alami gangguan pencernaan. Nah, mereka ini cara melakukan penelitian itu lewat wawancara untuk mengetahui penilaian diri sendiri mengenai faktor-faktor penyebab stres. Penyebab stresnya di penelitian ini hasilnya itu ketidakjelasan peran. Tadi ya kita ada banyak backup kerjaan ya, ngaruh tuh. Kerjaan gue apaan sih? Ya. Kok ini gue, konflik ini gue. kerja. Iya. Ada nggak tuh? Semua ya. Ada banget ya. Itu kayak semua kantor sih pasti ada konflik. Iya, betul. Terus beban pekerjaan sama ketersediaan sumber daya atau fasilitas. Sama tingkat bahaya pekerjaan. Nah, buktinya kemarin sakit 6 bulan ya. 6 bulan ngobat, terus ada ular di rumah. Tingkat bahaya pekerjaan tuh selain lingkungan, beban kerjanya sih kayak misalkan kita pelatihan itu lewat perjalanan darat ya. Mungkin teman-teman perlu ketahui kita tuh lokasinya di Bengkulu. Kemudian kita tahun lalu karena kita masih ada transmigrasinya ya waktu itu. Jadi lokasi wilayah kerja kita tuh di 4 provinsi. Bayangin dari Bengkulu kita ngiter ke Jambi, ke Sumsel, dan Kabupaten Bengkulu, naik mobil perjalanan darat jam 2 pagi. Iya. Itu paling bentar banget tuh 10 jam lah ya. Minimal 10 jam menuju lokasi itu. Ya. Paling lama ada yang sampai 15 jam, 18 jam. Kuala Tungkal, warga Kuala Tungkal. Tanjung Jabung Barat. Ya ampun, itu mantep sih. Bahkan ada yang kita tuh nyebrang sungai Musi. Kalian tahu sungai Musi itu seserem apa ya? Itu termasuk sungai terdalam ya di Indonesia. Dan sungai terpanjang, masih ada buayanya. Itu bawa-bawain ngangkut-ngangkutin barang pelatihan pakai speedboat yang kecil, harus mengarungi air. Ya Allah. Itu termasuk bahaya pekerjaan sih. Yang mungkin beberapa orang ada yang menikmati. Seru nih adventure gitu kan. Makanya respect banget kita ya Mbak. Sebesar-besarnya sama sobat-sobat kita yang penempatannya di daerah 3T. Oh iya. Nah, itu keren. Kalian keren banget, parah. Keren. Yeah. Daerah 3T itu tadi yang saya maksud 3T itu terluar, terdepan, tertinggal. Tuh. Ya, daerah 3T gitu. Itu lebih struggle lagi. Lebih struggle. Bahkan challenge-nya banyak. Menuju lokasi pun pasti nggak bisa lewat naik pesawat itu. Bisa nyambung motor, bisa nyambung perahu dulu, mobil dulu baru nyampe. Kebetulan kita bagian yang menikmati.
Mungkin karena masih muda ya, nggak ada Masih muda, deg-degan betul, kayak, kita mau naik ini sampan Iya. gitu kan, mau naik kapal, seru banget tuh, langsung HP dibawa kan gini, set, gitu konten-konten ya. masuk highlight ya. Iya, seru sih, seru. Cuman memang agak bahaya. Iya, betul. Itu termasuk salah satu penilaian stres ya gitu. Tingkat bahaya pekerjaan yang mungkin untuk sebagian orang berbahaya, sebagian orang lagi lumayan menikmati gitu ya. Nah, ini di jurnal lagi yang kedua. Ini dia ngelakuin penelitiannya di ASN Kota Metro. Oh ya, taruhnya di sini ya. Taruhnya di sini. Kota Metro tuh di Lampung. Iya. Nah, ternyata hasil penelitiannya itu masuk bahwa ASN di sana mengalami stres kategori sedang. Penelitian ini sejalan dengan 2 penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya juga sudah sempat melakukan penelitian stres ASN tuh Mbak Ili. Ternyata memang rata-rata tuh kita stresnya masih sedang lah, belum yang parah-parah banget. Oh iya. Jadi teman-teman gak usah takut ikut ASN. Stresnya dikit, ada yang dikit, ada yang sedang. Tapi stres. Iya, tapi stres. Cuma ya sedang, tapi ya stres gitu ya. Ya. Terus ternyata di dalam jurnal ini juga mau perempuan atau laki-laki tingkat stresnya itu sama gitu. Mungkin kan ada yang bilang-bilang ini cewek lebay aja. Iya, Ella masih single juga gitu kan, gak ada yang dipikirin gitu. Ternyata laki-laki juga sama, bisa stres juga gitu. Jadi nggak ada generalisasi gender di sini ya. Betul. Wah, ternyata memang semua profesi bisa terjadi. Ya, semua manusia mungkin ya emang. Benar. Nah, jadi kalau di ASN di Kota Metro itu, kenapa bisa disebut sedang? Ternyata hal yang paling sering dialami itu terdapat pada aspek unpredictable atau hal yang tidak terduga. Mungkin tiba-tiba disuruh berangkat kemana. Oh iya, betul. Atau tiba-tiba dibebankan pekerjaan apa. Kaget gitu ya. Bisa jadi birokrasi juga kan, Mbak. Tiba-tiba peraturan berubah. Bener, kayak kita perubahan nomenklatur, balai yang tadinya 4 provinsi, sekarang kita 9 provinsi. Siap-siap naik mobil sampai Sumber, sampai Aceh kali ya. road trip. Kalau kita bikin vlog udah berapa video tuh ya? Bener ya bisa. Bikin doang tapi nggak ngedit-ngedit. Nggak ada waktunya. Nah, itu dia jurnal-jurnal penelitian tentang stres ASN. Jadi kita nggak asal tiba-tiba bahas ya, ternyata memang sudah ada yang meneliti. Ya, berarti tadi faktornya karena unpredictable. Iya. Ya, benar-benar apapun nggak terduga ya, dinamika itu. Dinamika betul. birokrasi khususnya. Yang mungkin terjadi juga sebenarnya di teman-teman yang lain ya, di pekerjaan yang lain. Nah, sebelum kita lompat ke self reward ya, selama ini nih kalau dari Caprili, apa sih cara mengatasi stres yang dialami selama menjadi ASN gitu kan, 3 tahun nih, udah nyoba, mungkin pasti udah nyoba banyak hal, nyoba ini ternyata nggak cocok, masih stres kayak gitu. Iya. Oke. Untuk menghadapi tadi faktor-faktor stres itu ya, mana ya? Yang pertama sih ini lebih ke spiritual sih. Awalnya spiritual dulu kan gitu, kayak oh iya ini gue yang milih gitu, gue yang mau kayak gini. Terus ya menanamkan dalam diri kalau dunia emang tempatnya susah gitu, walaupun nggak ekspektasi sesusah ini gitu. Maksudnya nggak ketebak gitu. Dulu pas daftar kayak ya nggak pernah tahu kalau saya bakal ada di Bengkulu gitu, saya bakal merantau kayak gitu. Nggak bakalan tahu kalau jadi petugas yang bertanggung jawab sama gaji. Iya betul itu. Dan uang makan. Nah itu pertama balik ke spiritual ya gitu kan ya. Pokoknya ya dari awal memang ikut komitmen juga kayak oke, kalau mau PNS ya harus bersedia ditempatkan dimanapun gitu kan. Betul. Itu balik lagi ke awal, kenapa komit, kenapa mau gitu ya. Emang ini pilihan yang kita mau jalani gitu. Balik lagi ke spiritual. Terus mungkin feedback juga kan ya, kita kan kerjanya bersinggungan langsung ke masyarakat desa nih. Itu tuh kalau mereka bilang yang makasih ya Bu, makasih ya Mbak, sering-seringlah kesini gitu. Seneng banget kita, itu kayak wah ternyata kita emang berguna gitu. Ternyata apa yang kita lakuin tuh nyampe di hati mereka dan gitu. Bermanfaat gitu, dan itu juga jadi kayak jadi punya kenalan gitu di wilayah-wilayah tempat kerja kita ya khususnya ya. Kayak jadi kenal sama
orang di Batanghari jadi punya temen kalau ke Belitung, Iya. kayak gitu kan, kalau mau ke Jambi ada siapa, kayak gitu. Itu sih Betul. feedback dari Nambah relasi. benar sama feedback dari masyarakat itu yang Iya. datang lagi dong Mbak ke sini, Iya. gitu-gitu. Ternyata itu lumayan nurunin stres kita tuh kalau jadi kayak, ternyata ada apresiasi dari Iya, mereka. kayak wah ternyata kita berguna loh. Benar-benar. Kayak gitu. Itu sih Mbak sejauh ini feedback dari masyarakat, sama ya udah balik lagi ke faktor spiritual Iya. gitu. Berarti kayak sebelum kita lakuin self reward tuh ternyata ada cara-cara dulu nih untuk ngatasin stres itu. Gitu. Bener banget sih kalau ternyata cara ngatasin stres itu kita refleksi diri lagi. Kalau kita tuh harus pertanyakan lagi, ini bukan sih yang kita mau gitu. Kenapa sih kemarin milih kesini mau daftar, apa bener ini jalan yang kita pilih kayak gitu ya. Kita banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya lambat laun dapat jawabannya sendiri. Selain itu ternyata pekerjaan yang kita lakuin ini tuh bukan yang sia-sia gitu. Ada dampak baiknya banget. Ternyata dapetin feedback dari masyarakat tuh sepenting itu buat kita. Oh ternyata lumayan bisa ngurangin capek. Bahkan cerita itu tuh bisa nyampe ke kantor pas kita udah datang ya, disuruh nyobain masakan Hasana, dikasih tunjuk yang adat-adat di sana, kayak gitu-gitu, disuguhin khas-khasnya mereka. Bahkan kadang tuh kalau lagi perpisahan sampai nangis gak sih pesertanya? Makasih ya Bu. Sampai dipeluk-peluk kayak gitu. Kesini lagi gitu. Kita termasuk seneng sih sama respon masyarakat yang seperti itu ya gitu. Menandakan bahwa ternyata pekerjaan kita yang kita lakukan tulus nyampe gitu ya. Dan itu berdampak ke kita untuk mengurangi rasa stres. Akhirnya capek yang berkepanjangan itu terbayarkan ya akhir gitu ya. Jadi tinggal capek fisik aja. Iya, benar. Kalau mental, wah, iya ya gitu. Itu dukungan mental banget sih dari masyarakat tuh. Iya, benar. Nah, kalau di luaran sana itu cara menghadapi stres itu kita pasti udah sering dengar namanya self reward. Nah, akhirnya nih kita bahas self reward. Self reward. Kayak dari zaman kapan ya tiba-tiba muncul istilah self reward ini. Orang-orang berbondong-bondong kalau jalan-jalan, kalau makan sesuatu, beli barang, itu pasti captionnya tanda kutip self reward gitu kan ya. Nah, menurut Kak Prilly sendiri self reward tuh apa sih? Oh iya, menurut pribadi nih ya. Ambil definisi self reward. Ambil dari katanya dulu self reward, penghargaan kan, self diri kita gitu. Jadi itu penghargaan buat diri kita sendiri Mbak Ana. Setelah apa usaha yang kita lakukan gitu kan, kita kayaknya butuh nih mengapresiasi diri gitu. Itu self reward. Oke, benar sih. Menghargai diri sendiri. Dalam bentuk bermacam-macam ya. Tadi bisa jalan-jalan, olahraga mungkin, beli barang-barang yang dia suka, makan makanan yang enak gitu ya. Nah, bentuk self reward yang kalau Mbak Prilly lakuin tuh apa? Nah ini versi di rantau ini ya Mbak ya. Ada berapa versi nih ternyata? Bagi tiga. Versi yang pertama. Yang pertama itu versi hemat. Versi hemat apa tuh? Self reward versi hemat. Jadi sebenarnya menurutku ya versi self reward nggak harus yang butuh uang banget gitu Mbak, nggak harus belanja terus. Yang aku lakuin yang sering itu tiap weekend bobo. Iya lagi. Bobo tanpa interupsi tapi ya, bener-bener nggak masak, terus atau nyalain HP seperlunya kayak gitu kan. Jadi bobo siang yang bener-bener nggak diganggu gitu. Bener deep sleep. Bener-bener deep sleep dan pokoknya ya udah leha-leha aja di kamar diam gitu, nggak main HP, nggak ngobrol bahkan kayak gitu. Itu yang versi hemat selama di rantau. Yang kedua, kayak versi kedua nih. Masih ada kan 3 versi ya, masih ada 2 lagi. Ya, ini versi di rantau juga, tapi versi ada biayanya. Belanja online. Iya benar. Karena kebetulan kita di dusun, kan mall jauh, kan cuma ada di kota. Terus juga pusat perbelanjaan jauh, bahkan Indomaret pun baru ada. Jujur ya, ini di Marga Sakti baru ada Indomaret. Baru sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Baru masuk Indomaret gitu. Yang kedua itu belanja online sih Mbak. Nah. Ya kan karena ongkir di sini juga lumayan ya. Ongkir ke sini jadi ya belanjanya ya memang kadang apa yang dibutuhkan aja. Ya, enggak berlebihan ya. Ini
Bukan promosi nih ya. Ini aku kemarin habis beli tumbler kopi karena kebetulan sambil kerja suka ngopi gitu. Jadi belilah tumbler yang lebih proper gitu biar lebih tahan dingin gitu kan, buat kita semangat bekerja gitu. Ini self rewardku bulan ini nih, belum lama nih ya itu. Terus yang ketiga, versi biayanya cukup banyak. Ini yang ketiga nih. Ini versi lebih modal. Iya, versi saya nih ya, itu cuti dan pulang kampung. Gitu. Oh iya sih, itu butuh modal kampung, sih, ya, tiket pesawat, travel. Nah, ya mungkin Sobat Desa belum tahu kalau kita ke bandara itu harus naik travel ya. Travelnya juga bukan yang mobil elf gitu kayak bis, tapi mobil keluarga, pribadi sih, kayak Avanza Xenia. Nah, itu travel kita di sini butuh itu dulu. Yang lumayan ya, karena kalau kita bayar kan harus charter tuh. Iya, 350.000 sekali jalan ke kota gitu. Itu butuh uang banyak kan, itu self rewardku tuh pulang kampung sama biasanya pulang kampungnya ada tujuannya nih. Double pengeluaran. Ya, udah yang pulang kampung nonton konser. Bener. Karena seringan banget kita kalau ada event besar pasti di Jakarta kan. Nah itu self rewardku tuh yang banget self reward harus disiapkan matang-matang itu yaitu pulang kampung nonton konser. Ya. Gitu. Nonton konsernya udah gede tuh biayanya. Nah, iya. Udah kayak harga pesawat ya. Iya, betul. Terus ditambah lagi biaya pesawatnya. Nah, jadi self reward ini nggak melulu mahal ya. Ada tingkatannya tuh, dari yang murah banget nggak perlu biaya, malah nggak perlu biaya. Tidur. Iya. Butuh biaya tapi nggak terlalu mahal. Iya, belanja. Sama yang butuh banget biaya gede gitu kan. Tapi disclaimer dulu ya Mbak, itu buat saya yang single nih. Belum gak ada campuran nih, masih belum ada buntut ya. Mungkin gitu. Versi yang udah berkeluarga beda lagi ya cara self reward, mungkin family time kemana. Iya, liburan sama anak istri atau sama anak suami. Benar. Ini versi kita yang masih single fighter. Solo karir. Iya, solo karir. Versi solo karir. Benar sih. Kadang kita juga pernah nggak sih Kak, yang kita makan makanan. Nah itu. Jadi kita pernah habis pelatihan jauh ya Mbak. Iya. Beberapa angkatan, akhirnya kita memilih staycation di kota Bengkulu. Sosokan tuh pakai hotel bagus ya kan. Beli makan seafood gitu. Iya, itu parah sih. Betul itu. Atau nonton sama ini sih nambahin kalau aku sama olahraga. Kebetulan olahraganya tuh sebenarnya umum ya kalau buat di Jakarta tuh basket. Basket kan umum banget ya gitu. Cuma kalau di sini kebetulan selama saya 3 tahun di sini belum pernah basket. Jadi kalau mau basket ya padahal emang nggak ada fasilitasnya juga. Iya, nggak ada fasilitas itu. Gitu. Masa dribble sendiri tiba-tiba kan di ruang keluarga gitu kan, di rumah gitu ya. Gitu. Main sama tembok, masing tembok. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya ya itu makanya agak stres dikitnya itu karena biasanya hal yang basic saya bisa dapatkan di Jakarta. Di sini lo harus butuh effort kayak gitu, benar. Karena keadaan ya tadi ya, lokasi. Sebenarnya itu hal distraksi yang biasa kita lakukan kalau di kota gitu kan. Karena di sini jadi bentuknya reward parah gitu. Karena butuh effort buat dapetin itu. Iya. Yang mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali baru bisa dapet itu. Ya sih. Jadi ternyata bentuk self reward tuh ada banyak tadi ya. Beli-beli barang yang kita suka gitu. Kalau aku juga sama sih ngelakuinnya gitu juga. Staycation, main kemana, kadang suka nyetir sendiri. Iya. Gitu. Oh iya benar Mbak, ada yang bisa nyetir. Kalau aku sih motoran. Motoran beli kopi kan. Iya benar, quality time aja gitu sih, sambil dengerin musik sambil nyetir gitu kan. Atau kita waktu itu makan bareng ya. Makan bareng beli makanan yang kita tuh mungkin sebenarnya Sobat Desa kalau denger basic banget reward ya gitu ya. Tapi gitu. Buat kita itu butuh effort. Mewah parah ya. Kita beli bakso bakar aja harus ke ibu kota kabupaten ya. Bener. Bakso bakar. Iya. Ini alun-alun Arga Makmur. Alun-alun naik mobil nyetir. Iya, ya ampun. Cukup butuh effort buat dapetin reward itu sih. Iya. Gitu. Dan itu sebagai bentuk kita menghargai diri sendiri kan. Karena rasanya kayak untuk melalui perjalanan panjang yang bikin kita capek, bikin kita stres, capek tenaga, capek pikiran gitu ya. Rasanya kayaknya kita
perlu mengistirahatkan diri. Nah, istirahatnya itu dalam bentuk macam-macam, dikasih reward, atau tadi dikasih bobo siang yang panjang, ya kan? Makan masakan mama. Iya. Apa yang diurusin lah. Kayak self reward tuh jatuhnya jadi recharge diri. Iya, recharge diri banget, recharge. Jadi kayak kita kecas lagi, oke besok aku udah siap tempur gitu kan. Ya, bagian dari circle kehidupan aja kali ya. Capek harus recharge dulu, kerja lagi, capek lagi, recharge lagi gitu. Benar. Ada sedikit harapan sih buat Sobat Desa, kan mungkin gak semuanya juga bisa mendapatkan self reward gitu ya Pak. Maksudnya apa, waktunya terbatas gitu kan, atau kerjanya terlalu berat gitu sampai nggak punya waktu buat sendiri atau buat keluarga gitu. Semoga ada kesempatan buat Sobat Desa semua untuk self reward, menghargai diri sendiri, ya. Semoga dapat kesempatannya, rezekinya. Iya, benar, rezekinya. Iya. Kesempatan dan rezeki ya. Rezeki itu kan ya waktu, ya uang, makanan, apapun itu. Iya, benar. Semoga kita punya kesempatan terus ya buat. Benar. Amin. Semoga masih bisa dapat reward terus. Ya, buat Indonesia yang lebih sehat. Nah, pertanyaannya, penting nggak sih self reward? Nah itu penting banget Mbak menurutku. Sesimpel bobo siang aja, dari setelah hektiknya Senin sampai Jumat, Sabtunya bobo siang seharian, itu penting banget sih Mbak. Apa sih yang terjadi kalau sebenarnya kita tuh kayak nggak menghargai diri sendiri, nggak menerapkan self reward, ya kerja aja terus kayaknya lemah lo kalau ini lah gitu doang. Iya, cuma begitu aja udah reward kerja lu apa gitu kan. Sih gitu. Iya, berangkat aja segala pakai istirahat, capek, beli seafood gitu. Iya, kayak lebay banget, kayak berat banget kerjaannya gitu kan. Apa tuh sebenarnya menurut Kak Prilly kalau kita nggak menerapkan self reward? Iya. Waktu 2023 itu mana sampai akhirnya tumbang fisik dan lahir batin itu. Jadi kayak bom waktu ya. Iya, itu demotivasinya agak ada banget sih Mbak. Jadi kerja pun jadi kayak nggak ada sparkle ya gitu loh. Jadi kayak ya Allah kerja ya gitu. Ya Allah kerja nih gitu, nggak yang ya oke kerja ayo kita selesaiin gitu. Jadi kayak cuma yang penting selesai aja gitu ya. Motivasinya turun, bahkan makan pun kayak ya udah sih makan buat kenyang doang kan gitu, nggak ada esensinya ini makanan yang gue mau nih enak banget gitu kan. Makan tuh biar gue sehat, biar gue bisa ini tuh nggak ada feel ke situ waktu itu. Mungkin kelelahan secara mental juga ya, mental sama fisik gitu. Jadi ya itu karena waktu itu sibuk banget, self rewardnya susah, sampai akhirnya demotivasi, jadi sakitnya ke fisik juga. Betul. Makanya penting banget. Iya sih, karena kan mungkin di saat kerja itu capek fisik ya, capek mental mikir juga kan. Capek fisik kita recovery-nya dengan istirahat. Nah kalau capek mental nih recovery-nya apa gitu kan ya? Berarti kan bisa lewat jalan-jalan tadi tuh, self reward tadi yang banyak opsinya gitu ya. Atau juga jangan malu minta pertolongan sih menurutku Mbak. Iya sih. Kayak ngobrol aja sama temen gini kayak gitu, sering curhat tiba-tiba nangis. Jangan nanya. Kayak gitu ya, jangan sungkan buat minta pertolongan atau ngobrol sama mungkin orang yang kalian percaya. Benar. Atau sama Meta AI atau Chat GPT. Itu boleh tapi sedih sih. Itu sedih sih kayak ya kan ada temen ya sama curhat gitu. Nanti dijawabnya pakai artikel. Menurut ini. Pokoknya jangan sungkan lah ya gitu. Betul. Cari ngobrol biar rilis apa yang kita rasain kayak gitu. Nah, kan self reward ini tuh sebenarnya berlaku atau mungkin udah banyak yang nerapin tuh di era zaman kita, bahkan sampai ke Gen Z gitu ya. Nah, tapi tuh mungkin untuk generasi sebelumnya banyak yang menyepelekan reward ini, apa-apa capek beli barang, bahkan nggak sedikit orang-orang tuh kedoknya self reward tapi ternyata akhirnya jadi pemborosan gitu. Nah, sebenarnya menurut Kak Prilly ya, self reward ini tuh termasuk pemborosan kah? Atau sebenarnya wajar kali uang nanti juga bisa datang dengan sendirinya gitu kan? Iya benar-benar. Emang kadang iya sih Pak. Jadi valid tuh beritanya. Nggak, tadi dulu. Disclaimer. Kadang kalau lagi stresnya gitu ya, nggak bisa mikir yang gitu kan. Pokoknya udah kan lah check out gitu. Padahal itu nggak butuh-butuh banget itu barang gitu. Kadang impulsif kalau
kitanya nggak berpikir panjang gitu. Makanya mulai sekarang ini aku menempatkan ada plot gitu dari penghasilan sedikit aja kan, nggak harus banyak, untuk self reward lah gitu. Buat jajan kayak gitu aku bilang gitu. Jadi ada sedikit plot buat ini buat jajan gitu. Kalau bisa ya segitu aja tentuin gitu. Tetap dikasih kontrol ya di situ ya, ada harus batasnya. dikontrol, jangan sampai kita yang impulsif buying ya kalau sih, belanja. Benar. Kayak Gitu. uang beber udah nggak ada, akhirnya pakai pay later Ya, ceritanya. betul, jangan sampai jadi kredit atau nyicil gitu. Atau jadi pinjol. Iya, Aduh, tuh bahaya. Jangan sih. mulai. Kita boleh self reward tapi sesuai budget dan kemampuan gitu. Dan kebutuhan dan pengerem-ngerem gitu. Sestres apapun tetap harus lihat rekening. Emang kadang gitu sih, hidup sekali doang gitu. Iya, Beli aja lah gitu kan, duit gampang gitu. Ya, kan toh juga kalau aku lihat-lihat kan Kapril itu nonton-nonton konser juga paling setahun sekali, setahun 2 kali. Iya, yang nggak banyak-banyak gitu kan. Bukan yang FOMO, ikut sana Tuh, sini gitu. FOMO itu betul tuh, hati-hati. Iya. FOMO berkedoknya self reward. Self reward. Itu bahaya itu. Iya. Itu udah penyakit yang susah dihentikan ya gitu. Jadi uang terus keluarnya. Jadi boleh aja, cuma ya kebutuhan pokok kita jangan sampai ketutup karena itu. Betul. Karena sebenarnya studi ataupun artikel yang ngebahas tentang self reward ini dalam kurung pemborosan itu tuh kayak udah banyak banget yang ngebahas gitu. Akhirnya banyak yang nge-warning, tolong dikelola lagi keuangannya, jangan sampai kebablasan. Mungkin ngerasa dulu waktu masih belum kerja tuh sulit mendapatkan barang A, B, C, D, E gitu ya. Akhirnya pas udah dapet duit langsung beli ini, beli itu, beli itu gitu kan. Kan udah kerja gitu. Udah capek-capek nih. Kemarin nggak bisa nih dapet ini nih, beli entah sepatu, baju gitu. Akhirnya tuh nggak ada stop-stopnya tuh gitu kan. Ngerasanya kurang terus. Kedoknya self reward ya. Itu juga harus boros aja ya. Jangan sampai token kita bunyi lah gara-gara ngeri. Gara-gara belanja. Tuh, nabung tuh tetap harus ya guys ya. Wajib. Lebih wise. Nah, self reward itu termasuk cara kita mencintai diri sendiri nggak sih? Atau self love gitu? Iya, menurutku. Iya, betul. Karena menurutku tadi yang udah kita bahas itu bahkan itu salah satu bentuk bersyukur dan menjaga diri kita gitu kan, maksudnya menjaga kesehatan lahir batin kita gitu. Agar tetap fit, sehat jasmani, rohani itu ya, mencintai diri dengan ya udahlah, kita nggak apa-apa kalau kita diapresiasi gitu. Terus saya sayang diri kita gitu. Iya, siapa lagi yang mengapresiasi diri kita kalau nggak kita sendiri gitu kan. Balik ke sisi spiritual lagi sih, mana ya udah sih, hidup cuma sekali, ini badan cuma satu-satunya gitu kan. Hidup cuma bentar, masa nggak dijaga kayak gitu. Kita nggak mungkin nunggu validasi dari orang lain juga kan, kalau dari diri kita sendiri. Beli aja lah es krim. Iya, gitu. Nggak perlu nunggu cowok yang beliin es krim ya. Beli bunga juga. Kenapa? Cewek beli bunga sendiri. Punya motor kan atau punya mobil, tinggal gas ngeng, keluarin duit beli. Gak usah nungguin yang tahu. Bener sih, itu termasuk self love ya. Kira kita menghargai diri sendiri, mencintai, menjaga agar tetap baik. Gitu. Kita sayang. Iya. Jangan nunggu orang lain yang nyayangin ya. Betul. Terus setelah kita menerapkan self reward, self love ke diri sendiri gitu, ada nggak sih kemungkinan kita tuh self improvement? Akhirnya kita tuh upgrade diri gitu. Iya, kita tuh ada peningkatan dari cara menerima, pokoknya improvement lah gitu. Menurut Aprili gimana? Ada ya. Emang sebenarnya kayaknya kita bertumbuh juga seiring ujian yang kita hadapi. Maksudnya semenjak merantau juga nih kan, kayak lebih sabar gitu, terus lebih menghargai hal-hal kecil. Kayak di sini tuh lihat awan bagus, lihat bintang lebih terang di sini gitu kan. Bener. Selama di Jakarta kayak nggak pernah lihat kalian yang di Jakarta. Gitu. Warnanya abu-abu doang, putih doang. Iya, kalau kita di sini setiap hari berangkat ada siluet gunung kayak gitu kan, terus awannya cerah banget. Kalau malam juga bintang tuh kayak deket banget kayak gitu. Lebih sabar, lebih menghargai hal-hal kecil gitu. Gitu sih Mbak. Dari setelah
stres yang kita hadapi, kita self reward kita. Jadi ya udah, jadi siap lagi buat menghadapi kehidupan yang selanjutnya gitu, ke depannya kayak gitu. Iya, betul. Seakan-akan tuh mungkin setelah kita melewati hal-hal yang bikin kita stres, kita udah bisa melewati, kita self-rewardkan diri kita gitu ya, kita menghargai diri kita, oh kamu udah melewati level ini ya, akhirnya naik level lagi, gitu naik lagi gitu. Kan kayaknya tadi kita bahasnya kesulitan, terus kayak gimana caranya kita survive sama struggle tadi. Nah, sebenarnya ya, ada nggak sih hal baik yang kita terima nih selama jadi ASN sebenarnya gitu? Ada banget sih mana itu. Apa tuh, coba ceritain. Relasi juga ya, walaupun kesannya di dusun tuh kayak ya udah sih pertemanan itu doang gitu. Tapi bukan relasi pertemanan kita secara close friend atau gimana ya. Tapi sama masyarakat. Kayak gitu, relasi sama masyarakat kan kita emang tusinya juga kebetulan pelatihan yang datang mengunjungi mereka ke desa kayak gitu. Itu nambah relasi di provinsi-provinsi yang sebelumnya aku nggak pernah kunjungin, dan bahkan kayak nggak tahu kayak oh ada desa ini ya di sini kayak gitu. Kayak pernah sempat kepikiran nggak ada Batanghari? Batanghari apa tuh ternyata gitu. Kita kesana gitu kan. Kabupaten kayaknya kalau nggak kesana kita nggak tahu ada Kabupaten Batanghari kayak gitu. Terus bisa merangin. Bener, merangin, susah sinyalnya sama kayak di sini ya. So, ada kemajuan ya, struggle gitu. Kayak gitu, walaupun nemuin struggle-nya juga, tapi kan bisa keliling Indonesia sih itu. Iya sih. Itu tuh yang mau jalan-jalan masuk Kemendes dan Balai. Kayak gitu Mbak, bisa melihat Indonesia dengan lebih dekat. Bener gitu. sih. Keindahan Indonesia lebih dekat, terus ya walaupun jadi berasa juga gitu loh kayak oh ternyata masih kayak gini ya keadaannya gitu. Jadi kayak lebih kayak oh mungkin kita harus lebih kerja keras lagi juga gitu, biar mereka juga merasakan kemajuan gitu Mbak, dengan tusi kita gitu, atau apa yang bisa kita bantu gitu. Benar. Iya sih, itu hal yang sama yang aku dapetin sih selama jadi ASN. Kayaknya kalau nggak kerja di sini, nggak akan pernah tahu sih ada daerah-daerah kecil di luar sana gitu. Terus sukunya macem-macem, real kehidupan di desa tuh kayak gimana kayak gitu. Dan ternyata tuh kesulitan yang mereka hadapin mungkin lebih dari kita, dan ternyata nggak ngeluh gitu. Kayak ini belanja kemana nih gitu. Yang waktu ngelewatin Sungai Musi itu kan dia kecamatan ya, bukan kabupaten, kecamatan yang emang kayak terisolasi gitu. Seluruhnya tuh dikelilingin sama sungai. Kepikiran nggak belanjanya kemana? Beli sayurnya di mana? Kalau sakit gimana? Kalau sakit gimana? Nunggu gas. Gas LPG, bensin, ya kan bingung gitu. Tapi mereka nggak seberisik kita. Gitu. Terus bahkan mereka malah yang terinspirasi dan termotivasi untuk memberdayakan potensi yang ada di desanya gitu, bikin wisata lah, terus kerajinan yang berlomba-lomba buat dijualin ke sana gitu. Kayak akhirnya belajar lagi sih dinamika masyarakat ya. Sama jadi harapan juga sih ya Mbak. Maksudnya semoga mereka tuh bisa improve kehidupannya gitu dengan fasilitas dan sarana prasarananya gitu. Iya benar. Semoga. Ternyata Indonesia tuh nggak cuma Jakarta, Bandung, Bali. Ada loh kayak gini loh. Yang belum terjadi ke kita tuh belum tentu nggak ada gitu kan di Indonesia lagi kan. Benar banget sih. Itu sih hal yang nggak pernah terfikirkan. Kayaknya kalau bukan karena di sini nggak akan kepikiran juga mau ke sana gitu. Akhirnya belajar gimana cara pandang mereka. Tuh macem-macem banget sih. Nice. Seru obrolan kali ini. Gimana kita seru dan curhat. Gimana kita tuh menghadapi masalah yang ada, stres yang ada gitu. Dinamikanya jadi plat merah kan. Bener. Apa sih stigma orang di luar sana yang ternyata tuh nggak make sense sama kita gitu ya, nggak relate. Terus juga gimana caranya kita coba menghargai diri sendiri, komitmen sama hal yang apa yang udah kita pilih gitu. Komit. Oke. Mungkin cukup sampai sini kali ya obrolannya. Tadi udah panjang lebar, takutnya jadi kepanjangan, kita curhat nih. Tuh, sama itu benar tadi Bana, respect sama
kawan-kawan kita yang di daerah 3T itu, Iya. sama yang lebih jauh di pedalaman itu, Iya. semoga kuat selalu sama fasilitas yang ada gitu, dan sarana prasarananya bisa maju juga. Ya, semoga pembangunannya beneran cepat merata ya, karena kan memang asta cita presiden tuh Iya. ada pemerataan Iya, pembangunan. Bahkan mereka bikin fokus-fokus untuk setiap pulau-pulau Iya. besar di Indonesia Prioritas, gitu ya. Iya. Nanti di Sumatera mau pemerataannya apa, Iya. di ini apa, itu apa gitu. Semoga segera terwujudkan Amin. gitu. Jadi Amin, teman-teman sahabat, sahabat pamerah kita. Iya, karena berharap banget deh semoga apa yang kita udah rasain dapetin selama kita di ibu kota ya gitu, Iya. bisa dirasakan juga kan semua masyarakat, karena itu kan Iya. hak warga negara Betul, ya. segala Gitu. kemudahannya gitu. Oke, Iya. nah kita masuk ke penutupan. Oke. Ini closing statement ya. Closing statement. Jadi ternyata dari obrolan-obrolan kita sepanjang ini hasilnya tuh yang kita dapetin ya. Ternyata dimanapun tempat kita bekerja pasti selalu menemukan kesulitan yang harus kita lalui. Bagaimana cara kita menerima dan berdamai menjadi salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan atas rezeki yang dilimpahkan. Self reward ataupun self love itu menjadi salah satu cara untuk kita terus bertahan dan bersiap memasuki tahapan hidup selanjutnya. Tuh. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Kalau kata Gen Z atau anak sekarang, lebih baik pusing kerja daripada pusing gak kerja. Bener. Semangat. Jadi teman-teman yang dimanapun nanti bekerjanya, yang nonton video ini, mau itu ASN, non ASN, tetap semangat jalanin hidup. Silakan cari cara terbaik versi kalian untuk terus mempertahankan apa yang sudah kalian dapat sekarang. Dan yang mau kerja, semoga segera dapat pekerjaan. Amin, semoga segera dapat rezeki. Kemendes, ayo masuk ke Kemendes. Balai butuh banyak pegawai. Butuh parah. Ayo. Please yang mau ke sini, kita butuh SDM. Betul. Ayo semua. Oke, saya Ana, host magang episode kedua. Pamit undur diri. Bye-bye. Akhirnya. Gak ada. Di sana, Mak. Sanyonya di sini. Nah, Ya, itu kan banyak banget yang nggak bisa, yang sebenarnya off the record ya harusnya ya. agak ngeri. Canda ya, Pak. Canda.